Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, ibu-ibu guru semuanya. Selamat siang. Ya, di sini yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, teman sejawat yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga acara diseminasi bisa terlaksana. Di sini izinkanlah saya untuk memaparkan tugas kami guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Di sini sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru semuanya. Di sini saya bukan mau menggurui ataupun mengajari, tapi di sini tujuan kami adalah untuk berbagi. Saya mulai. Yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kami kan belajar itu Bu di guru penggerak, ada modul 1.1, ada modul 1.2, ada modul 1.3 dan sampailah kami di modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin kan kita udah sering lah ya dengar kata budaya dan positif. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskannya. Selamat datang saya ucapkan buat guru-guru hebat SDS Polo 4285 Sarangi Tingkahan yang mau berpartisipasi membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami di guru penggerak. Jadi di modul budaya positif itu ibu-ibu ada 7 di dalamnya, modulnya ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Namanya perubahan, pasti kan ada yang berubah dari yang kebiasaan kita belajar di dalam kelas. Jadi perubahan itu perubahan yang pastinya menuju yang lebih baik ke depannya. Mungkin selama ini kita belajarnya begitu-begitu saja, monoton, mungkin di dalam kelas saja. Dengan adanya perubahan paradigma belajar, belajar itu bisa di mana saja. Kita bisa di luar kelas, iya kan? Mengenali budaya-budaya yang ada sekitar kita. Terus kita nggak perlu jauh-jauh belajarnya. Terus yang kedua itu ada disiplin positif. Kalau disiplin ini ya, ibu-ibu semua sekolah itu kan sudah mempunyai peraturannya di sekolahnya masing-masing. Tapi di disiplin positif ini bagaimana peraturan itu kita buat tidak menyusahkan kepada anak, tapi mungkin anak-anak lebih senang dengan disiplin yang kita buat sekarang. Karena kan selama ini mungkin disiplin atau peraturan yang kita buat selama ini menjadi momok ketakutan bagi anak. Jadi dengan adanya disiplin positif di sini, mungkin anak-anak lebih bersemangat untuk mengerjakan disiplinnya tadi, karena memang disiplinnya tadi memang menyenangkan. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Kalau namanya manusia, semua manusia itu memang membutuhkan kebutuhan tempat tinggal, makanan, dan lain-lain. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini di dalam modul budaya positif ini kita memotivasi bagaimana perilaku manusia itu agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus yang kelima ada
posisi kontrol restitusi. Nanti di sini ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Terus yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah sering ya kita dengar, yaitu dengan peraturan kelas, tapi sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Terus yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Baiklah, selanjutnya nanti kita akan terangkan. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan terbentuknya pelajar Pancasila. Ini ya Bu ya, namanya karakter. Setiap anak itu seperti modul 11 kami, setiap anak itu lahir dengan karakternya masing-masing. Jadi kita di sekolah ini kan kadang ada murid kita 10, 20. Jadi kita nggak boleh memaksa karena mereka sudah mempunyai karakter. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita di sekolah ini hanya menuntun, bukan menuntut. Artinya menuntut itu karakter apa yang ada pada anak itu, itulah yang kita tuntut. Jangan sampai dia nggak ke situ bidangnya tapi kita paksa. Contoh misalnya ada nih di kelas kita anak-anak yang selalu nilai matematikanya rendah, tapi kita selalu marah. Mungkin karakter dia bukan di matematika, tapi mungkin dia di misalnya olahraga dia bagus. Berarti kita hanya menuntun. Jadi jangan kita tuntut anak-anak itu. Jadi itu ya. Yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik untuk melakukan pembentukan kepercayaan diri pada anak. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan hukuman. Ya, jadi membentuk kepercayaan diri anak. Dan jadi kalau di sekolah itu kan anak itu ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang tukang nangis, ada yang pintar tapi tidak pede. Jadi disinilah di disiplin positif ini kita membentuk karakter anak sehingga anak tadi mempunyai karakter yang baik. Terus anak-anak yang mempunyai karakter yang nakal itu kadang-kadang kan itulah tujuannya tadi kita belajar disiplin positif, kita bentuk dia untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan terus anak-anak yang karakternya itu tadi yang kurang baik terus kita hukum, tapi kita tuntun agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi tujuannya apa disiplin positif tadi? Yaitu menjaga anak dalam ketaatan pada aturan yang melatih siswa untuk mematuhi peraturan sekolah, memperlancar proses belajar mengajar, dan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dalam tujuan pendidikan budaya disiplin positif ini agar anak-anak itu patuh pada peraturan yang dibikin di sekolah, yang dibuat di sekolah. Tujuannya apa? Memperlancar tujuan pendidikan kita. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama kebutuhan fisik bertahan hidup. Namanya fisik bertahan hidup. Agar bertahan hidup kita harus ngapain Ibu-ibu? Ya, makan. Iya, makan yang sehat. Lalu apa lagi biar bertahan hidup itu? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Iya, benar sekali. Terus Olahraga. Oh iya, jangan lupa olahraga. Jadi kebutuhan fisik bertahan hidup tadi
makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Terus kalau udah semuanya, jangan lupa juga ibu-ibu, ada tempat tinggal yang harus kita punya di sini. Macam mana kita kalau bisa makan, bisa berolahraga, tapi tempat istirahat kita tidak nyaman? Ya, kan kurang bertahan juga lah fisik kita tadi. Terusnya selanjutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kebutuhan kasih sayang. Kadang-kadang anak yang di sekolah kita ini, kan kita nggak tahu keadaannya di rumah kan. Ada yang orang tuanya mungkin kurang broken home, ada anak yang broken home, ada anak yang kurang mampu, ada anak yang terlalu cukup segalanya tapi dia sombong. Nah, disinilah anak-anak yang broken home tadi atau yang orang tuanya berpisah ataupun keadaannya kurang mencukupi, disinilah dia di sekolah ini dia juga perlu kasih sayang. Kasih sayang dari gurunya, teman-temannya. Jangan mentang-mentang anak tadi dari misalnya keluarga yang ekonominya ke bawah, langsung teman-temannya mengejek. Di sini tidak boleh. Makanya di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima walaupun seperti apa keadaannya. Makanya anak-anak itu harus saling menyayangi seperti yang dibilang ibu kepala sekolah, selalu dibilang ibu kepala sekolah, setiap anak-anak yang di sekolah ini seperti anggota tubuh. Kenapa? Karena walaupun berbeda-beda, tapi kan kalau udah satu tubuh ini, kalau tangannya yang dipukul, mulutnya yang bilang sakit. Nah, disitulah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan atas penguasaan. Nah, di sini kebutuhan atas penguasaan, mungkin dia pengen diakui, mungkin di sekolah kadang-kadang ada anak-anak itu yang sok jago, mungkin dia butuh perhatian dan kebutuhan atas penguasaan. Terus yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini kadang-kadang kita gini, guru ini terlalu sur kadang. Di kelas terlalu lama-lama. Kalau nggak mengerjakan tugas, jangan istirahat. Kan kadang kita mau kayak gitu kan. Kalau nggak selesai, nggak boleh keluar. Padahal di sini anak juga membutuhkan kebebasan bermain. Selain dia di sekolah menimba ilmu, dia juga punya hak kebebasan. Jadi jangan mulai sekarang kebutuhan kebebasan anak itu harus kita penuhi. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan. Dalam kebutuhan kesenangan ini kita juga tidak boleh memaksa anak untuk harus sesuai dengan kemauan gurunya, karena mereka juga punya kesenangan masing-masing. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia itu? Yaitu dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada seseorang. Jadi setiap orang itu kan mempunyai keinginannya, mau secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Beberapa motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi beberapa motivasi tadi dibuat untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang sering kita lakukan. Terus selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini kadang-kadang sering kita buat memang. Di sekolah kita masing-masing sering kita buat dengan cara memberikan imbalan.
Contohnya, misalnya ada siswa yang kita suruh, bisa pas jam istirahat, tolonglah ibu belikan ini. Baru kan, oh iya bu. Lantas nanti ada sisaan uang kita itu kita berikan kepada anak tadi. Ataupun kalau ada anak-anak yang di kelas yang pintar, kita pasti selalu memberikan penghargaan kepada anak di kelas tadi. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi, tujuan dari motivasi tadi yaitu agar anak-anak mau menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi, konsep disiplin dengan identitas gagal, namanya gagal itu Bu berarti tidak berhasil. Berarti di sini harus ada perubahan. Makanya, apa sih konsep disiplin dengan identitas gagal? Yaitu dengan pemberian hukuman. Adanya hukuman. Jadi mulai sekarang kita kurang-kurangilah di kelas kita ini untuk memberikan hukuman kepada anak-anak. Yang kedua, timbul rasa tidak nyaman. Ialah kalau anak kita hukum, misalnya kita biarkan, ayo kamu ke depan berdiri. Dia berdiri sendirian, sementara teman-temannya itu duduk, kan dia tidak nyaman. Terus yang selanjutnya dia menjadi takut. Bisa jadi nanti dia takut gak mau sekolah. Malas lah sekolah. Nanti sampai di sekolah dihukum sama ibu guru, disuruh pulang nanti lari-lari. Gak usah sekolah aja lah. Nah, jadi itulah identitas gagal tadi. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau sudah murid menyembunyikan kesalahannya, berarti dia sudah mulai berbohong. Ya kan? Karena untuk menghindari hukuman tadi, dia harus berbohong. Terus murid menjadi rendah diri. Menjadi rendah diri di sini berarti murid tidak percaya diri karena sering kita hukum, makanya dia menjadi malu mungkin. Terus selanjutnya kalau kita pemberian penghargaan tadi tidak efektif, tapi boleh kita laksanakan dalam jangka pendek, jangan berkelanjutan. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Di sini yang dimaksud mematikan kreativitas apabila kita berikan penghargaan, misalnya dia mengerjakan sesuatu, lalu kita beri penghargaan, mungkin di situ ada rasa puas. Oh, dapat penghargaan aku dari ibu itu. Di situ rasa puasnya tadi ada kemungkinan yang pertama dia tidak mau berusaha untuk lebih maju lagi karena dia sudah mendapatkan penghargaan tadi. Maka di sini termasuklah pemberian penghargaan itu konsep disiplin identitas gagal. Terus yang selanjutnya itu dengan cara perankingan. Inilah kadang-kadang ya kan, sudah terbiasa dari zaman dahulu kalau udah namanya ujian, pembagian rapot, pasti ada ranking. Jadi ranking ini ternyata termasuk disiplin dengan identitas gagal. Karena kan perankingan tadi yang pertama tadi bisa membuat anak menjadi minder. Kok aku ranking ke bawah ya? Padahal nilaiku selalu tinggi. Tapi kok aku nggak dapat ranking? Disinilah. Terus makanya kurikulum kita Merdeka Belajar ini tidak ada perankingan. Walaupun kita setelah pembagian rapot, orang tua menyerang kita. Loh, nggak ada rankingnya loh. Rapotnya kok nggak ada rankingnya? Rapotnya kok gini-gini aja. Makanya di situ kita jelaskan bahwa perankingan itu termasuk konsep disiplin identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi ini penggunaannya pun juga
tidak bisa jangka panjang. Dia penggunaan jangka pendek. Terus selanjutnya adanya respon. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Kalau dengan konsekuensi ini murid lebih menghargai peraturan yang kita buat. Selanjutnya murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau di konsekuensi karena kita tidak berikan hukuman, dia tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Selanjutnya kalau di restitusi apa? Siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi di sini siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau di restitusi ini, apabila ada murid melakukan kesalahan, kita tanya bagus-bagus, kita tanya kesepakatan kelas kita. Terus jangan kita salahkan, kita bilang, oh memang semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara kamu agar bisa memperbaiki ke depannya dan tidak diulangi kembali. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya di sini murid kalau berbuat itu dia berpikir bagaimana agar tidak menyakiti orang lain. Jadi dia menghormati orang lain. Selanjutnya, teori kontrol yang artinya mempunyai kesadaran dirinya sendiri. Jadi di sini anak-anak dituntut untuk mempunyai kesadaran dirinya sendiri. Walaupun masih kecil, artinya kesadaran dirinya sendiri. Contohnya kalau di dalam kelas itu, apabila dia duduk, dia tidak boleh mengganggu temannya. Kalau nanti kan dia berpikir, kalau aku ganggulah kawanku ini nanti dia marah, jadi berantem nanti guru marah, maka takutnya jatuhnya kena hukuman, karena hukuman tadi tidak boleh. Selanjutnya murid lebih bersemangat memperbaiki diri. Di sini tujuan dari restitusi, murid lebih bersemangat memperbaiki dirinya karena keyakinan kelas yang dibuat tadi itu mereka sendiri yang menulis apa sih keyakinan kelas yang kalian harus patuhi. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, mereka sendiri yang membuat, mereka berjanji tidak akan melanggarnya. Di sini ada pendekatan restitusi. Apa sih pendekatan restitusi tadi? Yaitu menstabilkan atas kesalahan yang dibuat. Contohnya di dalam kelas, misalnya anak-anak berantem. Kita duduk nih istirahat, bu, ada yang berantem. Di sini kita dituntut untuk merestitusi. Jangan langsung kita marah, kamu berantem aja kerjaannya, tanpa kita tanya sebab dan akibatnya. Jadi ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Di sini yang pertama katanya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Artinya di sini anak tadi kan dituntut untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan makin kita marah-marahi. Terus selanjutnya memperbaiki hubungan. Jangan sampai ada satu kelas kita itu anak yang nggak kawan gara-gara berantem, tadi kita hukum tanpa kita tanya sebab akibat, lalu mereka setelah itu nggak kita selesaikan, langsung kita hukum aja. Makanya perlunya di sini pendekatan restitusi. Kita perbaiki hubungan mereka, jangan sampai nanti di luar sekolah mereka berantem. Kan gitu kadang kejadian kan, anak-anak suruh minta maaf, iya, sampai di sekolah, sampai pulang sekolah mereka ketemu lagi berantem. Akibat apa? Karena kita tadi tidak menstabilkan, tidak merestitusi mereka. Yang ketiga itu menuntut kesadaran dirinya. Jadi anak-anak dituntut untuk kesadaran dirinya
atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini kita apabila anak-anak ada masalah, kita cari solusi yang terbaik. Jangan kita bela yang ini, nanti kita sayang sama anak yang ini, kita bela anak yang ini aja, yang satunya kita salahkan. Tapi di sini dituntut untuk mencari solusi yang terbaik. Di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, kasusnya kalau di sekolah sih bukan ini aja, banyak ya kan. Tapi saya ambil satu aja, siswa tidak mengerjakan PR. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini nampak ini perbedaannya. Di manakah posisi kita? Kalau kita hukuman, pasti kita marah-marah. Kenapa nggak ngerjakan PR? Ngapain aja? Oh, pasti itulah ya kan. Itu yang namanya hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini walaupun gurunya nggak marah, tapi dia tetap disuruh menebus kesalahannya tadi. Dengan cara ya mengerjakannya di lain waktu, tetap harus dikerjakan, tapi di lain waktu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Contohnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tugas itu kan ya mungkin tadi lupa Bu katanya. Tapi kan ini kan termasuk keyakinan kelas kita. Jadi di situ anak dituntut untuk melakukan perubahan atas kesalahan yang dibuatnya. Selanjutnya, mencari solusi yang terbaik. Artinya masalah yang tadi kita buat itu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Di sini dalam budaya positif itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru di sekolah, sesuai dengan pembelajaran kami guru penggerak itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Penghukum inilah yang sering kita laksanakan. Dari mungkin menurut kita hukuman itu adalah efektif, padahal hukuman itu tidak efektif untuk anak-anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini, apakah kita sebagai guru termasuk di posisi pembuat rasa bersalah, yaitu dengan cara ibu kecewa dengan kamu. Mungkin kalau anak-anak yang sudah tadi memperbaiki dirinya sendiri, mungkin dia paham dengan bahasa kita ya, ibu kecewa dengan kamu. Tapi kalau anak yang tidak memperbaiki dirinya, dia nggak paham apa ya kata ibu ini. Kecewa kenapa ya mungkin kan gitu. Selanjutnya kita sebagai teman. Kalau saya sih memang lebih sering menganggap anak-anak itu seperti teman. Tapi ternyata sebagai teman juga belum efektif dalam posisi kontrol restitusi. Karena mungkin saya kan anak itu kan ya kita anggap teman, biar mereka lebih sering berbagi cerita kepada kita. Ternyata kurang efektif juga. Selanjutnya pemantau. Apa sih pemantau? Ya kita pantau aja gitu ya kan. Kita pantau, tapi bukan kita pantau aja. Ternyata pemantau di sini adalah menanyakan peraturan sekolah. Loh, kenapa kamu melanggar peraturan sekolah? Kan kamu tahu nggak peraturan sekolah? Nah, di situ kita masuk posisi pemantau. Selanjutnya yaitu posisi control manager. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Jadi dari 5 posisi kontrol ini sebaiknya kita menjadi guru itu menjadi posisi manajer. Kok harus posisi manajer? Kenapa nggak pemantau aja? Nah, kan gitu kan timbul pertanyaan. Karena posisi manajer inilah posisi yang terbaik untuk seorang guru.
di sini kita tidak memberikan hukuman, kita tidak membuat rasa bersalah kepada anak, tetapi kita menanyakan keyakinan kelas yang dibuat di kelas kita. Karena keyakinan kelas itu bukan gurunya yang membuat, tetapi anak murid, kesepakatan kelas. Jadi kita tanyakan, kenapa kamu melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Nah, di situ nanti dia, oh iya Bu, saya akan berubah sikap saya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas yang dibuat dengan melibatkan seluruh murid yang ada di kelas menggunakan kata-kata yang baik. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan anak-anak. Bisa nggak, sanggup nggak dia melaksanakan keyakinan kelas yang dibuatnya tadi? Semua anak itu harus memberikan masukannya untuk keyakinan kelasnya. Jadi kalau keyakinan kelas tadi sudah mereka buat, mereka harus mentaati keyakinan tadi. Apabila mereka melanggar, kita tanyakan lagi, loh, tapi sudah kita buat keyakinan kelas kita, kenapa kamu melanggar? Nah, di situ kan anak kita stabilkan untuk menyadarkan dirinya atas kesalahannya. Selain keyakinan kelas, dalam pembelajaran itu ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu menstabilkan identitas, yaitu tidak menyalahkan murid. Jadi mulai sekarang itu, ayolah sama-sama kita rubah dengan cara tidak menyalahkan anak murid atau kesalahannya, tetapi kita validasi masalahnya. Validasi itu artinya kita tanya, apa sih masalahnya, kok bisa jadi kayak gini? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat tadi, terus menuntun siswa memperbaiki kesalahannya. Jadi segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan, memvalidasi, menanya kesalahannya, terus menanyakan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi di sini saya ada video tentang restitusi, segitiga restitusi. Oke, jadi di sini itulah contoh kasus segitiga restitusi.
kita tidak menyalahkan anak, tapi di sini kita membuat kesadaran kepada anak atas kesalahannya dan menanyakan keyakinan kelas dan kapan dia mulai berubah dari kesalahan yang dibuatnya. Di sini juga masih ada video yang kedua ya, masih kasus yang kedua. Oke, jadi itu ada kasus juga tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam kelas ketika anak melakukan kesalahan. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa segitiga restitusi itu tidak menyalahkan anak, tetapi kita cari penyebabnya, lalu kita stabilkan, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Terus kita tanya lagi kapan mereka mau melaksanakan merubah kesalahan yang mereka buat tadi. Oke, selanjutnya tadi nih ya, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi setelah kita tadi tengok kasus 1, kasus 2, cara menstabilkannya dengan cara segitiga restitusi, sampailah kita pada kesimpulannya bahwa dalam budaya positif ini, kita guru sebaiknya kita berada di posisi control manager. Dan dalam menyelesaikan masalah anak tadi, kita tanya kesepakatan kelasnya, jangan kita langsung hukum, kita marahi, tapi kita tanya kesepakatan kelas, mereka mengapa melanggar peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Terus kita tanya kapan mereka bisa merubah untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dalam kedepannya. Jadi dalam budaya positif, kita guru berada di posisi control manager, dan semoga nantinya dengan pembelajaran kita ini, kita bisa mampu menciptakan murid atau pelajar Pancasila yang diharapkan oleh kita semuanya. Ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini saja yang
dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Mungkin buat teman-teman, ibu kepala sekolah ada masukannya, kritikannya, ataupun pertanyaannya, sehingga nanti bisa membangun kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kepada ibu kepala sekolah, saya mohon masukannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Maharani yang telah memberikan waktunya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita mendengarkan paparan dari guru penggerak kita, Ibu Nur Maharani Purba, yang mana tadi sama kita mendengarkannya, paparannya, kita bisa ambil intisarinya. Yang pertama, ya kita harus berubah cara belajar anak-anak didik kita. Sekarang ini anak kita kepingin belajar dengan cara yang merdeka, bebas, tapi terarah. Itu satu. Kemudian kita tanamkan disiplin. Nah, disiplin tadi udah sama kita terapkan. Nah, sama kita berjanji dengan siswa kita, harus jam berapa kita nakku datang ke sekolah. Ya, sepakat kita bersama jam 7 Bu. Nah, apa harus yang kita kerjakan? Nah, bersama kita sepakati bersama. Itulah sudah yang namanya disiplin kita terapkan. Itu menjadi kebiasaan hidup dia. Jadi ke depan udah sama kebiasaan hidupnya itu, nggak merasa dia jadi kayak terkekang, ketakutan. Nah, jadi ini bebas dia tapi merasa senang. Itulah disiplin tadi, seperti ya kita terapkan juga dari pagi itu, bangun pagi jam 5 anakku mandi pagi ya biar sehat. Nah, kemudian kalau kita muslim ya kerjakan sholatnya, bantu orang tuanya di rumah. Itulah kita terapkan dalam anak-anak kita itu. Sebaik dari bangun tidur itu kita apakan siap, kita bangun. Nah, ada yang bisa cuci piring, bantu cuci piring, yang nyapu ya. Sebagian banyak pekerjaan tugas yang harus kita kerjakan, bantu orang tua kita. Itulah anak yang baik. Kemudian sampai di sekolah jam 7, apa pekerjaan kita di sekolah? Nah, ada sebagian yang sudah kita sepakati bersama, ada yang nyapu, ada yang ngepel, siram bunga, bermacam tugas kita banyak. Jadi harapan sama, nah kita juga datang lebih cepat juga. Jangan kita harus mengatur anak-anak kita datang jam 7, tapi kita datang jam 8. Jadi kita berharap sama-sama kita untuk merubah lebih baik lagi. Kemudian tadi untuk bernalar kritis, anak kita harus bernalar kritis. Nah, pagi kalau kita sudah siap upacara, mungkin ada tampilan anak-anak dari kelas 1, tampilan apa nakku? Ada yang puisi, ada yang menari, ada yang baca pantun, ya banyak macam kita tampilkan supaya anak itu juga menyenangkan. Kita juga harus belajar dengan menyenangkan seperti yang diharapkan sekarang, kurikulum merdeka bebas ya, menyenangkan. Dan selanjutnya juga kita selalu memberi hukuman. Jadi kalau hukuman itu ternyata tidak bagus, jadi kepada ibu kami, guru kami bangga ibu. Di sini sekolah kita SD 10425 ada 2 sekolah yang sebagai guru penggerak yang mungkin waktu itu daftar sampai 500 ya ibu ya. Ternyata yang terpilih 50 ya. Di situ saya bangga sekali. Ya, ke depan supaya kita berharap kita teruskan perjuangan kita supaya kita sekolah yang mantap, berkreatif ya. Itu tadi menuntut apa? Menjadi anak yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, cerdas, terampil dan mandiri. Nah, itu tadi kita tuntut anak itu belajar mandiri ya. Nah, kemudian juga tadi kita harus sebagai manajer
untuk siswa kita. Jangan kita selalu menghukum kalau anak yang bersalah. Seperti sekolah kita ada itu ya, kelas 3 ya, Kristi. Itu kalau kasih tugas nggak pernah dia mau menulis. Ya, kasih tugas nggak pernah siap. Jadi kenapa? Kita panggil, ya. Kita dekatin dia, tanya sebabnya apa. Ternyata orang tuanya nggak di sini, ya. Dia ikut sama kakeknya sendiri. Jadi pagi itu nggak ada yang menuntun, nggak ada yang buat sarapan. Jadi kayak mana kau bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu? Jadi kita tuntun, kita arahkan. Nah sekarang rajin dia, pagi cepat datang, dia bisa ngepel, ya. Nah kita panggil cara belajarnya, kita tuntun, bacanya hurufnya, udah paham sekarang, udah pandai dia, udah kreatif, senang, selalu dekat kepada kita. Nah itulah kepada kita semuanya. Ayo sama kita bergerak untuk memajukan sekolah kita, membimbing anak-anak kita dengan ikhlas, tulus ikhlas, ya. Nah kunci barisan kita tadi ikhlas. Anggaplah itu sebagai anak kita. Bagaimana supaya berhasil? Mari kita tuntun, kita rangkul supaya menjadi anak yang lebih baik lagi, dan tercapailah tujuan kita menjadikan anak-anak yang belajar Pancasila. Ya, terima kasih. Mungkin di sana sini juga saya mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas saran dan masukannya. Semoga nantinya kita semua bisa melaksanakannya di sekolah kita yang kita cintai ini. Selanjutnya masukan dan saran dari teman-teman rekan sejawat. Pada pengembangan Ibu sebagai guru penggerak, saya lihat di sini memang 5 posisi kontrol restitusi. Dilihat dari sini ada kita yang sebagai penghukum, pembawa rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, manajer kepada anak-anak. Yang di sini melihat dari sini kadang ini memang bagus, tapi kalau kita lihat secara nyata kepada anak-anak, ada seperti anak saya. Karena kita buat dan kita sebagai kelima ini, tapi ada kurangnya karena kebanyakan yang saat sekarang ini orang tua, berarti orang tua perlu juga kita berhubungan dekat dengan orang tua untuk memantau anak kita itu supaya lebih kita ini sebagai posisi yang ada kelima ini akan menjadi lengkap. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kami Bu Ramudra Stompul. Memang dalam mewujudkan murid pelajar Pancasila itu tidak tergantung pada gurunya saja. Harus ada dukungan dari orang tua, terutama yang memang harus orang tua. Karena anak itu kan dasarnya dididik dari orang tuanya. Kita di sekolah ini kan tinggal melanjutkan. Makanya di sini memang untuk mewujudkan semuanya kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Stompul. Mungkin ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, di sini saya juga mau berbagi pengalaman dalam kami mengikuti guru penggerak. Ya, satu sisi kami bangga, walaupun satu sekolah kami bersaing sehat untuk memunculkan yang sehat, yang positif. Walaupun kami bersaing, tapi kami memunculkan, ibaratnya menciptakan anak kita itu supaya lebih baik lagi, semakin bersemangat lagi dalam belajarnya. Jadi di sini dari poin-poin yang sudah diterangkan Ibu Rani lumayan luar biasa. Ya, inilah guru hebat di SD kita. Dan kiranya marilah kita bersama-sama bekerja sama, saling mendukung untuk program pendidikan kurikulum merdeka ini. Dan kiranya kita juga harus mengutamakan kesehatan supaya kita selalu sehat
dan bisa mendidik, membimbing murid-murid kita menjadi anak yang sukses. Mungkin guru itu tidak bisa mensukseskan bangsa, tapi bisa memberikan ilmu supaya murid kita menjadi sukses. Ya, demikianlah masukan dari saya, kiranya Ibu Rani juga menerima ya. Oke, terima kasih. Terima kasih masukannya dari Bu Sasna. Di sini intinya kami sama-sama berjuang untuk memajukan sekolah kita. Semoga nanti apa yang kami harapkan bisa tercapai. Mungkin sampai disinilah acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, teman-teman rekan sejawat yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk mau ikut dalam acara kami dan banyak membantu kami dalam proses guru penggerak ini, karena di sini kami juga sadar kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Ibu Kepala Sekolah, teman rekan-rekan sejawat, kami juga tidak ada apa-apanya. Jadi di sini juga kami selalu mohon bantuan dan dukungannya. Kapanpun saya mohonkan kalau kami ada tugas, sudilah kiranya Ibu Kepala Sekolah, teman-teman rekan sejawat mau ikut berpartisipasi membantu kami dalam mengerjakan tugas-tugas kami yang memerlukan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Semoga yang hari ini paparan saya hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat siang. Kabupaten Serdang Bedagai, marilah sama-sama kita beryel-yel Serdang Bedagai. Oke?